Halo, pernah nggak sih kepikiran di balik setiap rencana yang kita buat, setiap godaan yang berhasil kita lawan, dan setiap keputusan besar yang kita ambil, ada satu bagian otak yang kerjaannya paling sibuk. Nah, dalang di balik semua ini bakal kita kupas tuntas hari ini. Prefrontal cortex. Anggap aja ini bagian otak yang ngebantu kita bikin rencana, nahan godaan, dan intinya jadi versi terbaik dari diri kita. Siap buat kenalan lebih dalam? Kita semua pasti pernah ngerasain ini kan? Perang batin antara sisi diri kita yang tahu harus nabung sama sisi lain yang pengen banget beli gadget keluaran terbaru itu. Ternyata perjuangan ini tuh bukan cuma soal niat loh, tapi emang beneran ada pertempuran nyata yang lagi terjadi di dalam kepala kita. Yep, di dalam otak kita itu ada pertempuran yang nggak pernah berhenti. Di satu kubu ada si pemikir yang logis, dan di kubu seberangnya ada si reaktor emosional. Ngertiin dinamika pertarungan inilah yang jadi kunci buat benar-benar megang kendali atas hidup kita. Jadi gini, di satu sisi kita punya prefrontal cortex atau PFC, si perencana yang logis. Dia yang ngingetin kita soal target diet. Terus di sisi lain ada amigdala, si reaktor emosional, yang begitu lihat sepotong kue coklat langsung teriak, makan sekarang juga. Nah, mereka berdua ini terus-terusan tarik ulur buat nentuin tindakan kita. Oke, sekarang mari kita fokus ke jagoan utama dalam cerita ini. Coba bayangin otak Anda itu kayak sebuah perusahaan raksasa. Nah, bagian yang satu ini, dialah CEO-nya. Yuk kita kenalan lebih jauh sama sang prefrontal cortex. Letaknya persis di belakang dahi kita. Dan ini bukan sembarang bagian otak, ini adalah pusat kendali diri kita. Kemampuan buat bilang enggak pas ditawarin kue kedua, atau kekuatan buat tetap belajar pas teman-teman ngajak main, semua itu datangnya dari sini. Inilah yang ngebedain kita dari makhluk yang cuma bisa bereaksi impulsif. Jadi, poin utamanya begini, dan ini penting banget. Kuat atau lemahnya satu wilayah otak, ini bisa secara drastis ngebentuk hasil dan kualitas hidup seseorang. Ini bukan melulu soal bakat atau keberuntungan, tapi tentang seberapa bagus kinerja CEO internal kita. Sama kayak CEO perusahaan yang hebat, PFC kita juga punya tugas-tugas spesifik yang krusial banget buat kesuksesan kita. Mari kita lihat apa aja sih job desk utamanya. Tugas pertamanya adalah jadi kompas internal kita. Waktu kita dihadapkan sama banyak pilihan, PFC lah yang ngebantu kita nyaring mana yang penting dan sejalan sama tujuan jangka panjang kita. Bukan cuma ngikutin apa yang terasa enak saat ini. Contohnya, yaitu milih maraton series semalaman padahal besok pagi ada ujian penting. Coba deh bayangin PFC itu sebagai rem internal Anda. Dia yang ngebantu kita buat jeda sejenak sebelum ngikutin dorongan emosi. Setiap kali Anda berhasil nahan diri buat nggak check out keranjang belanjaan yang isinya barang diskon nggak penting, nah, itu dia CEO Anda lagi beraksi. Kita semua mungkin udah pernah denger ya soal tes marshmallow yang legendaris itu. Nah, tes ini adalah contoh sempurna betapa krusialnya rem internal kita. Kemampuan menunda kepuasan yang dikendalikan penuh oleh PFC ternyata jadi salah satu prediktor kesuksesan jangka panjang terbaik. Nah, di zaman yang super berisik dan penuh distraksi ini, tugas ketiga PFC jadi berharga banget. Dia itu kerjanya kayak lampu sorot. Ngarahin semua energi mental kita cuma ke satu hal yang penting, dan ngebantu kita ngabaikan semua noise di sekitar. Ya kayak notifikasi HP yang nggak ada hentinya, atau puluhan tab browser yang kebuka. Dan ini, tolong diingat baik-baik ya, multitasking itu cuma mitos. Waktu Anda merasa lagi ngerjain banyak hal sekaligus, sebenarnya Anda cuma bikin PFC Anda loncat-loncat panik dari satu tugas ke tugas lainnya. Hasilnya, energi mental terkuras habis, kinerja anjlok, dan level stres meroket. Tapi sekuat-kuatnya CEO internal kita ini, dia punya satu musuh bebuyutan yang bisa menyabotase semua kinerjanya. Sekarang, mari kita beralih buat ngelihat gimana stres bisa ngambil alih kendali. Pernyataan ini benar-benar krusial. Stres itu musuh nomor satu buat PFC kita. Pernah nggak ngerasa nggak bisa mikir jernih pas lagi dikejar deadline? Atau nggak sengaja ngomong kasar pas lagi emosi? Nah, itu bukti nyata gimana stres bisa melumpuhkan pusat kendali otak kita. Begini nih, kudeta biologis terjadi di dalam otak kita. Begitu stres datang, boom, hormon kortisol langsung membanjiri sistem kita. Kortisol ini kayak penyabot yang sengaja matiin listrik ke kantor CEO, alias ke PFC. Dan di saat PFC lagi gelap-gelapan, si reaktor emosional, amigdala, langsung rebut setir kemudi. Akibatnya apa?
kita jadi jauh lebih impulsif, gampang panik, dan sering banget ngambil keputusan yang besoknya kita sesali. Ini bukan karena kita tiba-tiba jadi orang yang jelek loh ya, tapi murni karena CEO otak kita lagi offline sementara. Eits, tapi jangan khawatir dulu, ini kabar baiknya. PFC kita itu bukan sesuatu yang statis. Dia bisa dilatih dan diperkuat, persis kayak otot di gym. Yuk kita lihat gimana caranya. Ini semua mungkin terjadi berkat satu konsep keren yang namanya neuroplastisitas. Gampangnya gini, anggap aja otak kita itu lentur kayak otot. Makin sering Anda latih, misalnya dengan milih buat fokus atau nahan emosi, makin kuat dan besar otot PFC Anda. Setiap latihan kecil itu ngebangun koneksi saraf yang lebih solid. Jadi gimana program pelatihannya? Ada 4 pilar utama. Pertama, kerja fokus. Coba deh mati notifikasi dan kasih perhatian penuh Anda ke satu tugas aja selama 25 menit. Kedua, regulasi emosi. Pas lagi kesel, coba berhenti, tarik nafas dalam 3 kali sebelum ngomong. Itu latihan PFC yang dahsyat. Ketiga, perencanaan. Luangin waktu tiap minggu buat ngerencanain target Anda, ini ngelatih otot berpikir jangka panjang. Dan keempat, latihan perhatian, kayak meditasi, yang udah terbukti secara ilmiah bisa ngegedein sirkuit di dalam PFC. Pada akhirnya intinya tuh ini, arsitektur mental Anda di masa depan itu lagi dibangun sekarang, lewat setiap pilihan kecil yang Anda buat hari ini. Setiap kali Anda berhasil menolak godaan, setiap menit fokus yang Anda perjuangkan, itu semua adalah batu bata yang membangun PFC yang kokoh. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah Anda bisa, tapi tindakan kecil apa yang akan Anda ambil hari ini untuk mulai melatih CEO di dalam otak Anda.